Bagaimana seharusnya sikap ibu bapa menghadapi anak-anak yang gemar berbuat dosa besar? Apakah mereka diam saja karena terlalu sayang, atau mesti tegur? Dan saya juga, kata penanya, ingin tahu apa makna dayus. Bagus. Bagus pertanyaannya. Jawabannya, anak-anak yang kita sayangi mesti kita selamatkan. Dosa-dosa besar boleh membawa mereka ke neraka. Sebagai ibu bapa, wajib membetulkan dan menegur sikap anak tersebut. Allah berfirman pada ayat 6 dari surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini memberi isyarat orang-orang beriman, termasuk kita sebagai ibu bapa, selain memelihara diri kita dari masuk neraka, kita juga disuruh oleh Allah agar memelihara ahli keluarga daripada api neraka. Oleh sebab itu, apabila suami melihat isteri sebagai ahli keluarga buat maksiat, keluar rumah dedah aurat bersama laki-laki lain tanpa batas, lalu tidak tegur, ini yang namanya dayus. Atau sebaliknya, isteri melihat suaminya tidak salat, minum arak, berjudi, lalu isteri diam saja sebagai orang yang beriman. Tak boleh. Sebab suami adalah ahli keluarganya. Begitu juga terhadap ibu bapa. Anak-anak, semuanya itu ahli keluarga yang perlu dipelihara daripada api neraka. Cara memelihara keluarga dari api neraka dengan memasukkan kepada mereka iman dan amal saleh. Oleh sebab itu, bila ibu bapa buat maksiat, selalu mendatangi bomo, tanya perkara-perkara pelik, lalu percaya, anak-anak yang faham mesti tegur. Sebab perbuatan itu sampai percaya ramalan bomo adalah syirik. Bila anak-anak buat perkara-perkara maksiat, ibu bapa tak boleh diam, mesti tegur. Bila ibu bapa tidak tegur, itu namanya dayus. Orang dayus Allah Subhanahu wa taala tidak mau bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Nasaruddin Albani, hadis ini sahih. Sabda Nabi, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah.
Ada 3 golongan. Ya Allah tidak mau lihat mereka pada hari kiamat. Kalau Allah sampai tidak mau melihat, maknanya Allah benci sangat. Allah murka sangat. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Satu. Al-mar'atul mutarajjilah. Wanita yang berkelakuan seperti laki-laki. Memakai pakaian laki-laki padahal dia wanita. Bersikap seperti laki-laki padahal dia wanita. Dan yang ketiga, wad-dayyus. Dan orang yang dayyus. Allah tak mau melihat mereka. Tak mau bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Lalu ulama hadis mengartikan makna dayyus. Ustaz ambil dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa kata pengarangnya? Orang yang dayyus itu ialah suami atau ibu bapa yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam ahli keluarganya. Itu dia dayyus. Bukan hanya suami terhadap istri, tapi juga terhadap ibu bapa, terhadap anaknya. Lawan daripada dayyus adalah al-ghayur. Al-ghayur maknanya ibu bapa atau suami yang ambil berat terhadap istrinya, kalau itu suami. Ibu bapa yang ambil berat terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, sehingga dia tidak membiarkan keluarganya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu namanya al-ghayur. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan al-ghayur. Kita mohon dilindungi oleh Allah daripada menjadi insan-insan yang dayyus. Dayyus adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Oleh sebab itu berbalik kepada pertanyaan. Setelah kita tahu makna dayyus. Dayyus itu dosa besar. Bukan saja suami terhadap istri, membiarkan mereka tanpa cemburu, tanpa menegur. Begitu juga ibu bapa yang enggan menegur sikap anak-anak. Dayyus. Pertanyaannya, apakah kita wajib tegur Pak Ustaz atau diam saja karena sayang pada mereka? Semua kita sudah dapat tahu jawabannya. Mesti tegur. Mesti nasihati. Mesti ambil tindakan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Bila kamu lihat suatu kemungkaran, terutama bila dilakukan oleh istri, atau istri melihat kemungkaran yang dilakukan oleh suami, tak boleh diam, mesti tegur. Atau melihat anak-anak buat perkara-perkara yang mungkar dan kita tahu pasti, seperti berzina, minum arak, berjudi, dan lain-lain.
meninggi suara kepada mak bapak, memusuhi mak bapak. Kalau mak bapak diam saja tidak memberi nasihat, dosa. Kita mesti tegur. Dan paling kurang apabila tidak mampu dengan lidah, yaitu nasihat, pertama dengan kuasa, yaitu power. Yang kedua dengan lidah, tak mampu dengan hati. Tapi yang terakhir ini menunjukkan suami atau ibu bapa itu, kalau hanya menegur dengan hati, menunjukkan imannya lemah. Adhaful iman. Imannya sangat lemah. Tipis. Malah dalam hadis yang lain, andai kata dengan hati pun tidak ditegur, maknanya iman orang tersebut habis. Tak ada iman lagi. Tegur dengan hati, membenci perbuatan istri dan anak. Itu saja selemah-lemah iman. Tapi bila tidak ditegur, itu bermakna imannya dah tak ada lagi. Satu lagi bahayanya, apabila kita melihat kemungkaran yang kita ada hak untuk menegur, mampu menegur, lalu kita tidak mau tegur, Allah Subhanahu wa taala besar kemungkinan akan turunkan bala satu keluarga, dan doa ibu bapa serta suami tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah. Apa sebab? Karena membiarkan perkara-perkara buruk berlaku dalam keluarga yang dia tidak mau tegur. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu, terhadap kemungkaran yang berlaku, jangankan orang lain, jangankan saudara mara, orang lain pun, jiran tetangga, buat kemungkaran kita mesti tegur. Cuma persoalannya, andai kata teguran kita tidak berhasil, insya Allah kita tidak diberi dosa. Sebagaimana Nabi Nuh tidak diberi dosa oleh Allah. Walaupun bimbing istrinya dengan baik, tapi ternyata istrinya durhaka dan kafir. Salah satu daripada anaknya yang bernama Kanaan tak mau taat kepada Allah, pada bapaknya, Nabi Nuh, sehingga mati ditelan gelombang. Nabi Ibrahim tak berhasil memasukkan iman kepada bapaknya Azar. Sebagaimana Musa tak mampu memasukkan iman kepada saudara atau kepada sepupunya yang bernama Qarun. Nabi Muhammad tak mampu memasukkan iman ke dalam Abu Lahab, padahal Abu Lahab itu uncle-nya. Itu urusan Allah. Memberi taufik dan hidayah itu kerja Allah, bukan kerja kita. Namun Allah tidak pernah salahkan Nabi Nuh. Dengan kata lain, Nabi Nuh tidak diberi dosa oleh Allah. Nabi Ibrahim tidak beri dosa oleh Allah. Nabi Musa tidak diberi dosa oleh Allah. Nabi Muhammad tidak beri dosa oleh Allah. Karena uncle-nya, sepupunya, ayahnya, anaknya, istrinya tidak beriman. Allah Maha Adil. Okey,